Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, kalau baik. Sebelum Bapak mulai kegiatan belajar mengajar ini, silahkan dipimpin doa sama ketua kelas. Udah dulu. Alhamdulillah ya, dengan berdoa membaca Fatihah mudah-mudahan kita semua belajarnya lancar ya. Ya. Sebelum dimulai kegiatan belajar mengajar, Bapak absen dulu. Abdul Hanan, Anggia Suci, Dery, Dika, Dinda, Jaka, M Agung Haikal, M Rafael, Repan. Ya, jadi semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, semuanya berdiri dulu ya. Kelihatan nggak yang belakang? Dika kelihatan nggak? Kelihatan? Ya. Mari kita gerak semua bareng-bareng. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, kasih tepuk tangan buat semuanya. Makasih ya semuanya ya. Hari ini kita akan belajar tentang norma. Tapi sebelum ke materi selanjutnya untuk hari ini, Bapak mau ngulas dulu materi sebelumnya. Kira-kira apa yang kemarin? Gotong royong. Gotong royong ya? Gotong royong. Der, apa materi kemarin? Gotong royong. Marwah? Gotong royong. Ya. Sekarang Bapak mau nanya siapa saja yang bisa. Apa itu gotong royong? Angkat tangan. Ya, Der, angkat tangan. Ya, apa gotong royong, Der? Kerjasama. Ada lagi, Marwah? Apa gotong royong? Membersihkan masjid. Apalagi? Siti, gotong royong. Apa? Contohnya? Membersihkan lingkungan jalan misalkan ya. Itu juga gotong royong. Kalau di sekolah, kira-kira contohnya apa? Di sekolah, Jumat bersih. Itu termasuk gotong royong. Semua siswa membersihkan lingkungan. Manfaat gotong royong itu apa? Manfaatnya? Menunjukkan sikap saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Ada lagi? Unsurnya? Angkat tangan. Ada yang tahu unsur gotong royong? Demi Yo. kepentingan bersama. Kepentingan bersama. Ya. Unsurnya. Unsur-unsurnya ada berapa? Ada 7. Apa saja, yo? Kebersamaan,
kebersamaan, terus kerjasama, kerjasama, lagi kerukunan, kerukunan, Din, kekeluargaan, sukarela dan tanpa pamrih. Terus kemudian manfaatnya, tadi belum lengkap manfaatnya gotong royong. Selain Yola, membina hubungan sosial, membina hubungan sosial yang baik. Tuh. Itu ya gotong royong ya. Paham, Dika? Paham gotong royong, Dik? Jangan diam terus, Dik ya. Sekarang Bapak lanjut ya. Ada yang bertanya nggak tentang gotong royong? Pas, sudah ada? Sudah semua, sudah tahu? Sudah, materi yang ke belakang ya itu ya. Sekarang kita lanjut materi hari ini tentang norma. Ya, makna norma dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita lanjut ke materi norma, Bapak mau menyampaikan capaian pembelajaran dulu. Bapak sebutkan ya. Capaian pembelajaran kita hari ini menyajikan hasil identifikasi bentuk-bentuk norma, hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan warga negara. Oh, barusan capaian pembelajaran ya. Sekarang tujuan pembelajarannya. Ya. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam norma. Jadi kalian tuh harus bisa menyebutkan macam-macam norma. Norma itu adalah aturan, kaidah, pedoman atau ketentuan yang dijadikan peraturan hidup. Atau kalian bisa dibuka bukunya, buku PPKN yang Bapak kasih tadi yang 3 lembar. Nah, yang ini dibuka ya. Kalian nanti disalin ke buku catatan, dirangkum, itu harus ada di buku catatan. Dikeluarkan buku PPKN-nya, dikeluarkan. Kita lanjut. Ketentuan yang dijadikan peraturan hidup. Perhatikan ke depan ya. Peraturan hidup, aturan untuk mempengaruhi sikap dan tingkah laku manusia dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sampai sini ada yang tanyakan nggak? Norma, aturan, kaidah, pedoman atau ketentuan yang dijadikan peraturan hidup. Hidup siapa? Hidup semua, hidup kita. Aturan. Dinda, norma apa? Kaidah atau aturan, boleh. Ya, jadi semua harus tahu, jangan hanya Marwah, hanya Siti yang tahu tentang norma. Fungsi norma adalah untuk memberi batasan berupa perintah atau larangan bagi individu maupun masyarakat dalam berperilaku. Memberikan batasan berupa apa? Perintah atau larangan. Paham sampai sini? Ya, ada yang tanyakan nggak? Ada yang tahu nggak sebelum kita lanjut norma itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, boleh norma apa saja? Norma agama. Der, norma apa? Mungkin pernah baca-baca di buku, boleh dibaca di bukunya, boleh dibaca. Norma apa? Tadi norma agama. Kesusilaan. Tia, norma apa? Kesopanan. Ada lagi? Norma hukum. Ada norma agama. Ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, norma hukum. Lanjut ya. Yang pertama itu norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Ya.
Kalau yang norma agama contohnya kira-kira apa? Ada yang tahu? Si Pak, contoh norma agama. Agama itu kan tadi aturan yang bersumber pada hukum agama. Contoh agama Islam. Der, contohnya apa? Rajin sholat 5 waktu. Ada lagi? Rajin mengaji. Selanjutnya adalah norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Peraturan hidup yang datang dari bisikan kalbu atau suara batin yang diakui oleh setiap orang sebagai pedoman dalam setiap sikap dan perbuatan. Yang ketiga, norma kesopanan adalah suatu petunjuk hidup yang mengatur tingkah laku. Norma kesopanan berasal dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Ada yang tahu contohnya? Norma kesopanan. Ya. Menghargai orang yang sedang berbicara. Menghargai orang yang sedang berbicara. Menghargai orang tua. Banyak ya contohnya di masyarakat. Contoh kecil aja, kalian pagi-pagi salam atau salim kepada orang tua. Itu norma kesopan. Kemudian norma selanjutnya, contoh norma selanjutnya ketika ada guru sedang di depan kalian atau kaliannya mau lewat, ucapkan salam ya. Assalamualaikum Bu, punten ya. Permisi kalau bahasa Indonesianya. Paham ya? Lanjut. Yang terakhir norma hukum. Ya, norma hukum itu apa sih? Norma hukum norma yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang, bersifat memaksa dan sanksinya tegas. Contohnya apa? Mencuri. Melanggar aturan apa? Tidak memakai helm, melanggar aturan lalu lintas. Ada lagi, anak kecil mengendara itu melanggar aturan. Nah, kalau paham kita lanjut. Kalau mau lanjut, coba kalian konsentrasi ke depan ya, konsentrasi semua. Apa sih problemnya ya tayangan video ini? Ini kaca, ambil. Aku sudah cepat. Fixku. Badan kecil, kakek berkat. Kita akan membiarkan dulu. Muncul. Soal simulasi. Ya, kau dong. Oh, ini jelas. Fixku. Ayo kita berdua satu lagi. Soal serah semua. Ayo teman-teman yang Bapak. Nah, setelah melihat tayangan video tadi, Bapak ada pertanyaan buat kalian. Yang pertama, melalui tayangan video tadi, apa yang kalian amati? Pelanggaran norma ya, aturan tadi dalam video. Kemudian mungkin setelah melihat tayangan video tadi, kalian mengetahui tentang norma apa? Kesopanan. Norma hukum. Tadi yang sliding itu kesusilaan. Kemudian, apakah pelanggaran terhadap norma mempunyai sanksi? Punya. Ya, ada ya. Contohnya di norma hukum juga ada sanksi. Ketika kalian mencuri berarti sanksinya di penjara. Ya. Kemudian pernah nggak kalian melanggar norma yang ada di masyarakat kita? Pernah. Apa contohnya Nong? Semua norma dari norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan. Pernah nggak? Tadi apa contohnya? Boleh normanya bebas. Tidak memakai helm. Norma hukum. Dari pelanggaran yang pernah dilakukan. Ya. Yang lain, Siti. Membuang sampah sembarangan. Itu berarti pernah, ada yang pernah. Dinda pernah melanggar, Din? Hah? Pernah. Norma apa, Din? Hah?
Mengejek teman, norma apa? Ya, karena mengejek teman itu datangnya dari kalbu, hati nurani kita. Terus ada lagi norma kesusilaan. Coba semuanya berdiri. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. Ya, siap belajar? Selanjutnya, siap dilanjut? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bapak akan kasih tangan. Ya. Sekarang kalian boleh berkelompok sesuai yang sudah kemarin kita bentuk. Silahkan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, nah, itu kelompok 4. Oh, geser sebelah sini geser. Baik, Bapak bagikan ya. Ini apa? Lembar kerja. Jangan dulu dikerjakan ya. Boleh nama kelompoknya boleh angka 2 huruf 2 angka atau boleh pakai Romawi. Bapak kasih waktu ya 10 menit untuk menyelesaikan lembar kerjanya. Silahkan. Oh, Bapak kasih koncelong dulu ya. Lupa. Pilih sama satu kelompok 1. Ambil ya, 1. Agung Lami. Nih, bagian terakhir. Coba dibuka angka berapa? 2. Angka 2. Berarti tugasnya kalian menyelesaikan di LKPD nomor 2. Ada yang sudah? Sudah, boleh. Kebagian poin berapa? 4. Petunjuknya memberikan contoh norma yang ada pada gambar di samping ya. Sudah semua ya? Kalau sudah semua mohon diperhatikan, lihat ke Bapak semua. Kita akan mempresentasikan sesuai hasil kalian. Silahkan mau kelompok mana dulu? Kelompok 1 dulu ya? Boleh ke depan kelompok 1. Semuanya diperhatikan. Ayo, semua ke depan. Dipresentasikan hasilnya. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Hasil kerja norma kesusilaan. Boleh? Contohnya apa saja? Sebutkan. orang lain yang mengalami kesulitan, selalu menghargai dan menghormati orang di sekitar kita, tidak malu meminta maaf, menjaga kebersihan lingkungan, tidak mengucapkan kasar kepada orang lain. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Norma hukum berarti nomor 4. Silakan. Diperhatikan ya. Tidak boleh menculik orang atau anak tamu yang menginap 1 hari ke tempat yang harus lapor kepada ketua RT. Setiap warga Indonesia wajib membayar pajak. Norma apa tadi kebagiannya? Kesopanan nomor kebagian poin nomor 3. Boleh, apa aja contohnya? Sopan kepada orang yang lebih tua. Ada lagi yang mau menambahkan? Ini sudah Bapak kumpulkan hasil kalian kerja. Di sini ada 4 norma, masing-masing kelompok mendapatkan mengidentifikasi atau menyebutkan contohnya, ya. Kemudian sebelum kita lanjut, ya. Sebelum kita lanjut, Bapak tambahkan dulu ya. Bapak tambahkan tentang norma. Kalian boleh
cari tadi yang Bapak sampaikan tadi, tambahannya boleh cari. Bahannya di mana aja boleh. Pengetahuan kalian hanya segini hasil kerja kelompok, tapi kalian harus bisa mengidentifikasi lebih banyak lagi tentang Jadi jangan hanya tadi ini hanya menyebutkan norma agama, cukup tahunya norma agama aja. Jangan, tapi harus semua. Ya, paham? Sampai sini ya, bagus. Baik, gimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Terima kasih ya. Sebelum Bapak lanjutkan ke soal evaluasi, Bapak mau menambahkan ya tentang pentingnya norma dalam kehidupan sehari-hari itu. Kira-kira penting nggak buat kita semua? Penting. Untuk apa? Aturan hidup. Agar hidup kita tentram. Hidup di masyarakat juga tentram, nyaman. Kita tidak bertolak belakang terhadap hukum. Hukum di sekolah atau guru. Contohnya gini, kalau misalkan kalian tidak melanggar tata tertib, maka kalian tidak akan dihukum, tidak akan kena sanksi. Ya. Kalau kita misalkan berperilaku sopan kepada orang lain, berarti orang lain juga akan segan dan sopan kepada kita. Ya, perhatikan ya. Untuk pertemuan hari ini, Bapak cukupkan sampai di sini. Paham ya semua? Apa yang kita pelajari hari ini? Tentang norma. Mudah-mudahan kita setelah mempelajari tentang norma, kita bisa menerapkan di lingkungan masyarakat. Paham ya apa yang kita pelajari hari ini? Kalau paham, mungkin Bapak tutup, Bapak cukupkan sampai di sini ya. Untuk materi hari ini, untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua bisa memanfaatkannya di lingkungan masyarakat. Sebelum disiapkan, Bapak tutup dulu. Terima kasih buat kelas 5 atas pembelajaran hari ini, sudah bagus memperhatikan, kemudian sudah ada interaksinya ya. Bapak tutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalian pulang. No, jangan